Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja BPK dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Agustina Wijayanti. Saya guru di SMK Negeri 1 Bojonegoro, jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro, mengajar layanan perbankan dan keuangan mikro. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor ujian 2024-203011. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada kelas 12 jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro pada materi layanan perbankan, subtema layanan customer service. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, kita masih bisa dipertemukan pada hari ini, hari Kamis. Kita bisa belajar bersama, bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai, coba alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan saat ini, hari ini nanti bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelumnya silahkan dirapikan dulu jilbab-jilbabnya. Yo ditoto lagi isu kok wis brodol kabeh. Isu kok brodol kabeh, dirapikan bajunya, jilbabnya. Kalau sudah, ya, saya cek dulu ya kehadirannya. Airin, Alvina, Ananda, Anaksa, tak masuk. Kenapa? Sakit. Yang lainnya jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Soalnya hari ini minggu-minggu ini banyak yang terkena DB ya. Jadi tolong musim hujan seperti ini jaga kesehatan betul, jaga kebersihan. Ika Dwi Rahmayati. Ini nggak masuk 3 ya. Itu yang lainnya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Jaga kebersihan musim penghujan. Ya, sekarang coba kalian perhatikan sebelum kita mulai ya. Kalian perhatikan di depan. Coba perhatikan ini ya. Nah, kalian boleh yang sering banget saya bahas Ferrari warna merah dari dulu ya, dari tahun 2016 nih ada tulisannya kan, dari tahun 2016 pokoknya 2016 saya udah tulis. Jadi ya kalau asal kalian mau tahu, jadi maksudnya apa ya? Ya ini memang impian saya gitu guys. Saya beli persis sama kayak yang di foto ini gitu guys. The Power of Dream adalah moto dari perusahaan raksasa Honda Motor. Moto yang dicetuskan oleh pendirinya yaitu Soichiro Honda. Segala sesuatu bermulai dari mimpi. Kalimat tersebut memang benar. Keberhasilan setiap orang dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi adalah kekuatan yang membangun mental manusia untuk lebih maju. Sebuah penelitian di Harvard Business School pernah melakukan penelitian tentang hubungan antara memiliki cita-cita dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan pencapaiannya. Hasilnya, 84% responden ternyata tidak punya impian. Intinya, kamu akan mengingat lebih detail tentang hal-hal yang kamu catat, yang mana hal ini juga akan membuat kamu tetap fokus untuk bekerja menuju tujuanmu.
Semua orang memiliki mimpi, semua orang memiliki cita-cita. Wujudkan mimpi-mimpi itu, gali dan keluarkan semua potensi terbaikmu, wujudkan semua ide-idemu, bangun fondasi mimpimu, mulai dari saat ini, sekarang. Nah, dari sini, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil atau manfaat apa yang kita bisa ambil dari video ini? Coba, siapa yang tahu? Bermimpilah setinggi mungkin, karena mimpi itu gratis dan jangan dengarkan kata orang lain. Bermimpilah setinggi mungkin, karena mimpi gratis. Oh, gratis saya kok moh loh ya. Gratis saja kan nggak butuh biaya, nggak butuh apa-apa, tapi hanya butuh keberanian untuk memimpikan. Mimpi itu butuh keberanian. Gitu. Bermimpi itu butuh keberanian. Lalu kemudian apa lagi? Jangan dengarkan kata orang lain bilang kita gila. Tadi kan ada bilang gitu ya, gila masa gaji segini kok mau beli sepeda apa mobil, mau beli apa gaji sekian, tapi kok sudah bermimpi seperti ini. Nah, itu terbukti terwujud ya. Terbukti terwujud. Seperti dalam Islam itu kan juga mengatakan segala apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Maka ucapkanlah sesuatu yang baik. Takutnya kalau kita bicara buruk dan itu terwujud, nah itu yang berbahaya. Itu ya. Jadi tetap semangat, tetap bermimpi dan meraih mimpi supaya mimpi-mimpi kalian bisa terwujud. Dituliskan. Kalau bisa dituliskan. Dituliskan kemudian disimpan. Entah kamu simpan di buku, entah di dompet, entah di pohon, entah di mana, pokoknya dituliskan. Coba siapa tahu beberapa tahun kemudian itu bisa terwujud. Saya pengen jadi dokter, ya nggak mungkin toh wong SMK kok iso jadi dokter. Nah, siapa tahu ketemu Pak Dokter jadi Bu Dokter ya toh. Nah, seperti itu. Kita kan ketemu Pak Dokter nggak tahu, akhirnya jadi Bu Dokter tanpa kita sekolah kedokteran, sudah sebutannya sudah Bu Dokter. Gitu toh ya. Nah, kita kan nggak tahu, siapa tahu wujudnya seperti itu mimpi kita itu, gitu. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, tujuan kita pembelajaran kita kali ini itu adalah, coba perhatikan ini. Nah ini, tujuan pembelajaran kita untuk ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi standar pelayanan perbankan dalam pembukaan rekening melalui media mind map dengan tepat. Jadi nanti kita akan melakukan atau kalian akan mengerjakan mind map tentang layanan perbankan. Lalu kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis standar layanan perbankan dengan menguasai pengetahuan standar prosedur pelayanan customer service dengan baik. Jadi setelah kalian membuat mind map, kalian bisa menganalisisnya, gitu. Nah, sebelum masuk pada materi, saya ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang customer service? Apa? Apa tadi? Pelayanan. Terus apa lagi? Memberi informasi, sumber informasi bagi bank. Lalu apa lagi? Wajah suatu perusahaan. Wajah suatu perusahaan bisa untuk saat ini, untuk kasus ini berarti pada perbankan. Karena customer service kan tidak hanya di bank saja ya, tidak hanya di perbankan saja, tapi mungkin bisa jadi di Shopee kan juga ada customer service-nya. Lalu kemudian di kurir itu apa? Ekspedisi ya. Perusahaan ekspedisi itu kan juga ada customer service-nya, atau bahkan mungkin juga Telkomsel ya, SL dan lain sebagainya untuk pelayanan, pertanyaan-pertanyaan segala sesuatunya ada customer service-nya. Ya. Gitu. Lalu kemudian customer service khusus bank biasanya melayani apa saja? Pembukaan rekening, kemudian pengaduan masalah bisa, apalagi
memberikan penawaran produk. Oke. Ya itu sebagian dari layanan customer service itu tugasnya. Lalu kemudian gini, nanti kita akan buat map. Nah, sekarang saya tanya, kalian sudah tahu map toh? Sudah pernah mengerjakan map toh? Nah, sudah. Tapi kemudian map yang kemarin kalian kerjakan itu kira-kira ada kesalahan apa ya? Apakah sudah benar atau belum? Kenapa kok belum? Terlalu spesifik? Terlalu rinci. Kalian jelaskan. Padahal map kan tidak dibutuhkan penjelasan yang rinci, tapi hanya sekedar peta konsep saja. Oke. Kalau gitu silahkan ya kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada kertas untuk kalian kerjakan, juga LKPD. Coba silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mejanya dijadikan satu. Empat meja dijadikan satu. Ini ya, kan kalau sudah menempati tempatnya masing-masing, coba perhatikan ini. Kelihatan? Nah, ini contoh map, tapi di sini ya. Map dari calon menantu idaman, ya. Calon menantu idaman ini ada bagian-bagian rantingnya, yaitu garis merah itu intelek, lalu hijau menunjukkan cinta, lalu kemudian coklat menunjukkan akhlak, oranye tanggung jawab, yang ungu nyambung segalanya. Cabang-cabang dari konsep utamanya, ya. Jadi kalian nanti buatnya bukan buat seperti ini, tapi buatnya bukan buat map calon menantu idaman, tapi map tentang layanan perbankan, khususnya pada customer service. Jadi nanti untuk yang tengahnya adalah customer service. Enggak, sebentar sebelum kita lanjutkan. Ini LKPD-nya ya. Kelompok ini LKPD. Ya. Ini Cayu. Terima kasih Bu. Ya. Silakan dimulai untuk mengerjakannya. Mbak perhatikan dulu ya. Customer service kira-kira punya cabang apa saja ini? Layanan. Terus? Pembukaan rekening. Lalu penutupan rekening, ya. M-banking, mobile banking. Rekening terblokir itu sama enggak? Penutupan rekening, saya tanya penutupan rekening. Penutupan rekening itu terdiri dari apa saja? Nah, maksud saya penutupan rekening itu terjadi apabila bagaimana? Nah, atas permintaan nasabah. Permintaan nasabah. Gini, untuk yang lainnya bisa tanya untuk menjabarkan semuanya, termasuk pembukaan rekening apa saja dan lain sebagainya. Silakan dijabarkan, silakan dikerjakan.
Ya, silahkan dikerjakan. Mbak punya spidol warna-warni atau pulpen? Pulpen. Sama saja, boleh pakai spidol, boleh pakai spidol dot, spidol kok. enggak, masih berwarna-warni, yang warna-warni. Nah, pakai itu aja. Nah, ya begitu, ini tinggal beli apa. Yes. Ini cabangnya boleh dibuat dihias seindah mungkin lah. Ya, dikasih panah boleh, dikasih panah boleh, dikasih anu boleh. Sudah selesai semuanya belum? Ayo kelompoknya Alvina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang mind mapping kami, yaitu customer service. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu customer service. Nah, customer service ini bisa melayani yaitu buka rekening, tutup rekening, m-banking, komplain nasabah, dan ATM. Untuk buka rekening sendiri, ini customer service bisa melayani untuk pembukaan rekening tabungan, giro, maupun deposito. Nah, untuk persyaratannya sendiri, untuk tabungan ini biasanya membawa kartu identitas atau Coba perhatikan iki yang di depan ini. atau KK. Nah, untuk perbedaannya dari rekening giro ini, biasanya untuk rekening giro itu biasanya ada proposal dari suatu badan usaha atau organisasi begitu. Nah, untuk penutupan rekening akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dinada. Penutupan rekening itu untuk permintaan nasabah, indikasi kejahatan, tabungan, giro, deposito. Untuk m-banking itu adalah aplikasi seluler yang disediakan oleh perusahaan perbankan, yaitu agar memudahkan nasabah transaksi atau transfer hanya di HP saja. Jadi kita nggak perlu kemana-mana. Jadi kita itu memudahkan seluruh transaksi kita itu lewat HP. Jadi kita bisa ngecek saldo kita, transfer, dan pembayaran tagihan seperti listrik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada ATM. ATM itu alat transaksi elektronik yang disediakan oleh bank. Untuk menggunakan ATM itu kita harus datang ke mesin ATM. Nah, ATM sendiri itu biasanya digunakan untuk tarik tunai, setor tunai, ataupun transfer. Nah, untuk komplain nasabahnya sendiri, di sini customer service itu untuk melayani komplain seperti ATM yang hilang, lalu ATM tertelan, ATM terblokir, lupa PIN, dan juga transfer macet. Pokoknya customer service itu biasanya bisa juga untuk menyelesaikan masalah nasabah gitu. Ada yang ditanyakan? Coba silakan yang mau bertanya. Saya mau tanya, gimana cara mengatasi ATM yang hilang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bantu menjawab ya. Kalau ATM hilang itu tidak perlu khawatir. Kita bisa langsung datang ke kantor cabang bank terdekat atau cabang bank terkait. Nanti akan dibantu oleh customer service untuk pemblokiran kartu ATM dan juga aktivasi kartu ATM yang baru. Lalu jangan lupa untuk membawa kartu identitas, surat kehilangan dari kantor kepolisian, dan juga buku tabungannya, begitu. Ada yang ditanyakan lagi? 2, action. Saya mau bertanya tentang mobile banking. Apakah ketika mobile banking HP kita rusak atau hilang, apakah mobile banking kita bisa kembali seperti semula? Untuk ada pergantian HP, entah itu HP-nya hilang atau rusak atau ganti HP gitu ya. Oh iya, itu bisa sekali.
salah satunya bisa langsung datang ke customer service gitu. Nanti akan dibantu untuk aktivasi nomor telepon atau nomor rekening yang baru. Ada pertanyaan lagi? Nah, nggak ada. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai customer service dalam bank. Tugas customer service dalam bank itu tidak hanya pembukaan dan penutupan rekening saja, yaitu nanti ada pembukaan yang pertama ada pembukaan penutupan rekening, yaitu bisa tabungan, giro, deposito. Yang kedua ada pemblokiran rekening. Yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Fasa. Untuk selanjutnya yaitu memberikan penawaran produk seperti dan yang kedua yaitu mengurus administrasi nasabah, dan selanjutnya akan seperti pembayaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Emma. Melayani dan menyelesaikan masalah nasabah seperti kartu ATM terblokir dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah mobile banking. Keras ayo. Baik, yang selanjutnya adalah mobile banking. Jadi mobile banking itu apa? Jadi mobile banking itu adalah suatu aplikasi yang dibuat oleh suatu perbankan yang berguna untuk melakukan transfer secara online dan pembayaran seperti pembayaran listrik, PDAM, dan lain sebagainya secara online di rumah saja tanpa datang ke kantor PDAM seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah kartu ATM. Baik, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Aku mau tanya, kalau misal ATM terblokir, cara mengatasinya gimana ya? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Izinkan saya mewakili kelompok kami untuk menjawab. Jadi apabila kartu ATM-nya itu terblokir, Anda tinggal menghubungi customer service ataupun datang ke kantor cabang untuk menanyakan kenapa kartu ATM-nya itu terblokir. Lalu setelah itu tinggal melakukan verifikasi dan ikuti instruksi dari bank saja seperti itu. Nanti akan dibuka lagi. Setelah dibuka rekeningnya itu, kartu ATM-nya bisa dilihat saldonya, dicek apakah saldonya itu tetap atau ada masalah lainnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, tidak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang customer service. Di customer service ini pertama yaitu melayani pembukaan rekening. Pembukaan rekening dimulai dari rekening tabungan, giro, dan deposito. Di pembukaan rekening ini dilengkapi dengan buku rekening. Buku rekening terdiri dari nomor rekening, nama nasabah, dan tanda tangan nasabah, dan alamat. Dan kemudian ada penutupan rekening. Penutupan rekening juga sama dengan pembukaan rekening, yaitu rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito. Untuk penutupan rekening terjadi karena atas permintaan nasabah ada indikasi kejahatan. Customer service juga memiliki tugas pelayanan, yaitu melayani nasabah, menyampaikan informasi yang dibutuhkan, mengurus administrasi, memberikan penawaran produk, menyelesaikan masalah nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah. Customer service juga menjelaskan tentang mobile banking, yaitu transaksi perbankan melalui media handphone, baik dalam bentuk aplikasi m-banking atau aplikasi bawaan operator seluler. Kemudian customer service juga melayani komplain, yaitu tentang ATM tertelan, pemblokiran, transfer tidak masuk, ATM hilang, dan tidak puas dalam pelayanan. Kemudian customer service juga melayani pembuatan kartu ATM.
kartu ATM? Kartu ATM terjadi karena transfer, tidak ditarik tunai dan penyetoran. Sekian dari kelompok kami, ada yang dipertanyakan? Ya, apa? Cara menjaga hubungan baik dengan nasabah itu bagaimana? Ya kita yang harus sopan, tidak marah-marah gitu. Sabar. Terus full senyum, ramah gitu. Ya pokoknya kita juga harus senyum terus. Dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun harus tersenyum. Jadi menghadapi nasabah yang judes. Nah itu ya pokoknya kita memang harus bersabar dan harus tersenyum gitu ya. Ada lagi? Iya silakan. Dengan saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi transfer macet? Terima kasih. Bisa ditunggu 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, baru bisa melapor ke customer service. Jadi maksudnya 1 kali 24 jam itu ya ditunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau itu belum kembali apa? Saldonya itu belum kembali atau uangnya belum kembali ke rekening dan juga belum masuk ke rekening yang dituju, itu bisa ditunggu dulu 1 kali 24 jam. Kalau belum masuk juga 3 kali 24 jam. Seperti kalau kita ada orang hilang itu ya, ada orang hilang seperti itu 3 kali 24 jam. Nah, kalau itu juga belum masuk, baru kita selesaikan dengan customer service. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini apa namanya, bentuk dari map-mapnya, saya pikir ini yang paling bagus, yang kelihatan apa namanya, cabang-cabangnya. Jadi cabangnya kelihatan, oh ini cabangnya ini. Nah ini ada cabang lagi, cabang apa namanya, cabang berikutnya, ranting kecilnya. Oh ranting ini paling kelihatan cabang-cabangnya. Ya, tepukkan. Kemudian kalau yang paling indah ini, ya. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan tentang hiasan-hiasan yang kayaknya bisa membuat mata itu lebih enak lah untuk memandangnya ya. Tapi dari tampilan kelompok yang pertama bagus, kelompok yang kedua pun juga bagus tapi yang kedua penjelasannya agak kurang panjang gitu ya, terlalu singkat. Udah bagus semuanya. Dah. Itu ya. Oke. Untuk map-mapnya ini akan kita jadikan acuan untuk kalian nanti membuat video. Ya, video tentang apa? Tentang customer service. Ya. Dan tujuannya memang kalian nanti membuat video tentang customer service. Nah, oleh karena itu silakan kalian merancang alur pelayanan customer service pembukaan rekening. Ya, pembukaan rekening boleh, lalu kemudian komplain juga boleh. Ya, komplain boleh, pembukaan rekening boleh, ataupun juga karena ATM tertelan. Komplain kan bisa jadi karena yang lainnya ya, komplain karena ATM tertelan bisa, komplain karena transfer macet juga boleh. Silahkan. Ya, jadi per kelompok tidak sama. Gitu ya. Jadi per kelompok tidak sama. Ada yang pembukaan rekening, ada yang komplain komplain ATM tertelan, ada yang komplain transferan tidak masuk, gitu ya. Dan juga ada yang komplain pelayanan.
gitu. Karena ini ada 8 kelompok sehingga dua pembukaan rekening, 2 kelompok tentang pembukaan rekening, 2 kelompok tentang komplain ATM tertelan, 2 kelompok lagi tentang komplain apa tadi? Layanan, iya, tentang layanan, dan satunya komplain tentang transfer yang tidak masuk, gitu ya. Silakan dirancang, dibuat alurnya, ceritanya. Lah itu nanti, ya, itu nanti waktu setelah kalian merancang, setelah kalian membuat alur pembukaan rekening, alur komplain dan lain sebagainya, nanti kalian buat video di pertemuan yang selanjutnya, gitu ya. Pertemuan selanjutnya kalian membuat video itu. Paham? Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak, silakan dibuat alurnya. Silakan sesuai dengan kelompoknya tadi. Kelompok 1 dan 5 membuat pembukaan rekening menggunakan mobil banking boleh, ataupun menggunakan ATM juga boleh, mesin ATM juga boleh. Nasabah yang kurang memuaskan. Biasa kan dialog biasa. Ya, dirancang itu ya. Itu ya. Itu waktunya minggu depan dan minggu depannya lagi. Pertemuan yang akan datang dan minggu depan. Itu ya. Jadi saya kasih waktu itu. Nah, kalian nanti silakan dipersiapkan apa saja yang akan dibawa, yang akan digunakan, yang peralatan yang akan dipakai untuk video nanti. Nah, nanti kemudian setelah video itu jadi, tolong perhatikan. Setelah video jadi, silakan diupload di YouTube. Yang kalian kumpulkan ke saya, link YouTube-nya saja, bukan videonya. Ya, yang dikirimkan saya link YouTube-nya saja. Jelas? Ada yang kurang paham? Oke. Kalau jelas, oke ya. Kita akhiri saja ya untuk hari ini. Coba silakan kembali menghadap ke depan. Ya, coba. Oke. Sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini masih ada waktu. Coba perhatikan. Ya. Saya ucapkan terima kasih, kalian sudah bersemangat membuat map-mapnya, ada yang dihias, ada yang diwarna-warni dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih, bagus. Tadi sudah saya katakan untuk map-map yang terbaik, tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa tadi? Bella. Lalu kemudian ada yang tampil juga bagus sekali, kelompoknya Chelsea. Kemudian ada pertanyaan yang bagus juga. Pertanyaan tadi ada dari pertanyaannya Airin, bagus. Anggita juga bagus. Lalu kemudian Fania, ya Fania mau siapa namanya? Gak, biasanya siapa? Badia. Ya. Fania, Badia ini ya. Fania juga bagus. Lalu siapa tadi? Dina. Dina sampai pertanyaannya membuat pusing, tapi alhamdulillah juga sudah bisa dijawab dengan baik. Saya harapkan untuk pertemuan yang akan datang itu kalian juga semangat dalam membuat videonya, ya, membuat video semangat dan bagus. Kalian pakai ini apa namanya? Oh ini. Ada ini ya, contoh dari contoh dari anu ya.
Sebentar. Ini ya, silakan nanti kalian lihat ini. Lihat video ini ya. Mana sudah? Nah, lihat video ini. Ya, nanti ini. Lihat video ini. Kalian juga merancang model seperti ini. Nanti kalian videonya kalian buat. Nah, hormati kedatangan nasabah, menanyakan dan sebagainya. Kalian buat seperti itu juga. Gitu ya. Jadi kalian buat model seperti itu. Lalu kemudian di video itu nanti kalian juga buat perkenalan satu persatu kelompoknya, sebagai apa, entah itu sebagai satpam, sebagai customer, sebagai nasabah, sebagai teller dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan? Tidak ada kan? Ada enggak? Jadi nanti link YouTube-nya nanti saya kirimkan di grupnya. Silakan kalian lihat, silakan kalian perhatikan. Kalian juga bisa mengambil video yang lain mungkin yang kalian anggap lebih menarik dan lebih kalian bisa ikuti. Gitu ya. Lalu kemudian untuk pertemuan hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari pertemuan kita ini? Apa, Wit? Bisa menunjukkan kreativitas. Lalu apa Dinada? Kerjasama, ya. Pentingnya kerjasama untuk menghasilkan karya yang lebih bagus. Lalu kemudian apa lagi? Kreativitas, kerjasama, kemudian public speaking, ya, public speaking. Karena dengan kita menjadi berperan sebagai CS, kita bisa mengolah, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengembangkan public speaking kita, sehingga pada saat kita lulus nanti kita bisa terjun ke dunia yang sesungguhnya, khususnya dunia kerja, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya evaluasinya, kita buat evaluasi untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang kalau semua yang kalian kerjakan sudah selesai. Ya, nanti kita adakan ulangan setelah kalian membuat video-video itu. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, ya, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Semoga apapun yang saya ucapkan, yang menyakiti, yang salah, yang keliru, kalian tidak memasukkan dalam hati dan kalian memaafkan. Coba alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan saat ini, hari ini nanti bisa membawa berkah, bisa membawa manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.